Nikita nih dia cek ombak, ya kan? Cek ombak selama berhari-hari, akhirnya nggak ada respon dari si Reza Gladys, akhirnya diutuslah si Oki. Oki ini berperan seolah-olah dia ini adalah tukang juru damai. Nah, Peri. gitu. Dengan menyarankan Peri. dengan tanpa tedeng aling-aling langsung bungkam aja mulut Nikita pakai duit. Nah, itu. Jadi perannya di sini. Jadi ini sepertinya ada karena gini, kenapa gue bisa ngomong ini? Karena ada pengakuan dari Reza Gladys waktu di persidangan, dia bilang katanya Ismail akan menjembatani ini dengan Doktip. Lah berarti ini kalian ini bertiga nih ada ini nih namanya nih ada satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, di dalam banyak kasus-kasus seperti ini sepanjang sepengetahuan saya, misalnya kasus korupsi, ini selalu ada pembagian yang tidak merata atau mungkin ada yang nggak mau bagi sama sekali terkait case ini doang gitu. Mungkin di case lain mereka berbagi, tapi di case ini ternyata kita embat sendiri gitu. Sehingga si Doktif ini mungkin emosi atau gimana nggak mau kalah, akhirnya dia nekat ya, bahasa gue nekat. Nekat akhirnya terbongkarlah dengan kenekatan dia itu akhirnya terbongkar itu. Tapi kalau dia nggak nekat atau setidak-tidaknya Nikita mau bisa adil aja, kenapa gue bilang Nikita harus adil? Karena buktinya Doktip mau juga duit. Sementara bahan dari Doktip loh, logikanya. Nah, dengan Doktip main sendiri, artinya Doktip ini nggak dibagi. Kalau menurut gue sih gitu analisisnya. Karena nggak dibagi, akhirnya dia main solo, mungkin tanpa sepengetahuan Nikita, ya kan? Tanpa sepengetahuan Nikita, akhirnya dia main sendiri. Nah, lapor ini kan terjadi karena Doktif. Doktif yang kenapa? Kenapa? Karena Reza Gladys itu kan dijanjikan sama Ismail, bahwa nanti akan dijebantani sama Doktif. Gitu. Nanti Doktif itu akan diamankan, Dokter Reza diamankan sehingga nanti tidak akan diganggu lah, kurang lebih begitu. Nah, ternyata Doktif tiba-tiba nongol sendiri gangguin si Reza Gladys gitu kan. Nah, ini yang dikatakan akhirnya membuat si Reza Gladys ini nggak mampu lagi menerima keadaan seperti ini, akhirnya dilaporkanlah 3 hari 4 hari kemudian. Sementara kalau kita lihat dari uang yang diserahkan 2 miliar terakhir itu kontan itu kan tanggal 15. Sementara Dokter tanggal 27 datang. Berarti berapa hari itu? Aman-aman aja tuh nih kita tuh posisinya. Nggak ada masalah tuh. Nah, karena semenjak Dokter ini datang, patut diduga karena dia nggak dapat bagian, ya akhirnya dia main sendiri secara nekat, akhirnya berdampak besar kan terhadap kasus ini, terbongkar akhirnya. Makanya kita tuh ngamuk tuh sama Dokter tuh. Nah, sekarang terakhirnya begini. Pertanyaannya, kalau ini memang mereka segitiga bermuda, pertanyaannya, apakah Nikita mau membongkar si Doktif bahwa Doktif lah yang menyuruh melakukan? Pertanyaannya, kalau itu Nikita bongkar, bagaimana dengan Oki? Kira-kira si Doktif mau nggak dia itu bisa emosi juga loh dia. Dia akan bongkar lagi si O. Nah, si O ini kan dekat sama si Doktif, sama si Nikita. Jadi menurut gua nih, Nikita nih punya kegalauan dalam hati dia. Dia mau serang siapa namanya, mau serang Doktif tapi dia takut nanti juga diserang sama si Doktif. Nah, itulah analisisnya. Jadi kan ini sebenarnya besok yang harus dibahas kan. Jadi gini Bang Nah, Deddy. itulah teman-teman. Sebenarnya Bang Deddy, ini kan sudah di-spill juga, sudah diinformasikan juga oleh Ibu Fitri Sahuteru. Kalau seandainya Doktifnya tidak tidak kalau istilah yang saya tangkap dari Bu Fitri sih, kalau bukan pencetusnya ini Doktif, si Nikmir tidak akan ikut-ikutan. Jadi gini teman-teman, mau cerita sedikit ya. Jadi saya sih kurang ini, tapi kurang lebih seperti ini. Jadi itu kan 2024 itu kan ada video tuh, ya kan, si Dokter Ohu sama NM mengatakan nanti 2025 akan ada segitiga bermuda, Oki, Sandi, Nikita, gitu kan. Jadi ini seperti yang diceritakan oleh Dr. Reza waktu di persidangan kemarin. Ini menelpon Nikita, ini menelpon Dr. Reza kan, begitu mencontohkan MS Glow. Kamu kan lihat kan MS Glow pernah juga dijelek-jelekin sama Nikita, gitu kan. Sekarang sudah enggak, mereka berdamai gitu. Terus mereka berdamai begitu, terus minta berapa itu katanya 4M seperti itu. Nah itu pengakuan dari si Dr. O gitu. Nah jadi segitiga bermuda itu, jadi mereka sudah berdamai, itu ada videonya itu.
Jadi ada netizen yang ini, jadi awalnya itu memang kita itu jelek-jelekin, maki-makiin si ini kan, MS Glow lah, begitulah, flexing lah, segala macam kan bahasanya begitu. Pamer jet lah, pamer apa begitu. Nah di akhir video dia bilang MS Glow gimana, aman, aman, nah gitu. Jadi seperti itu. Nah sekitar bulan September itu ada tokoh yang muncul bertopeng gitu. Nah, dia mereview-review produk ya kan berdasarkan hasil lab menurut dia itu. Tapi kan nggak pernah ditunjukkan surat secara penuh kan. Ini ada suratnya itu ada kayak seperti yang saya contohkan di VT saya itu kan suratnya itu logonya SIG, kemudian di bawah itu nama merek Glove Clavicia, kemudian hasilnya itu kan nggak pernah ditunjukkan oleh dokter detektif kan, langsung kotak-kotaknya aja gitu kan. Nah itu saya pernah dapat cerita dari dokter Richard Lee, orang yang mensuplai data itu dari sang juragan. J99. Nah, juragan ini dulu waktu Richard Lee itu ngetop, ya kan? Nah, juragan ini pernah mensuplai Richard Lee ini untuk menguploadkan produk ini mengandung merkuri, produk anu mengandung merkuri itu datanya dari sang juragan. Itu menurut Dr. Richard Lee. Entah kenapa sang juragan meninggalkan Richard Lee, kemudian beralihlah ketemu teman baru nih yang bertopeng. Begitu. Nah, yang bertopeng ini ATM. Jadi dia mengamati, ya kan, meniru, tapi dimodifikasi. Jadi si topeng ini tidak saja tidak mereview yang bermerkuri, ya kan, topeng kan jarang ya, sedikit tapi jarang sekali mereview yang bermerkuri. Dia lebih mereview yang overclaim, katanya begitu, ya kan. Nah kemudian, NM melihat waktu itu yang kena sasarannya itu kan si SS kena sasaran sama si topeng ini bertopeng SS apa itu namanya DRG DRL itu kan kena semua. Nah NM menghubungilah si SS, mintalah itu sekitar Oktober, awal-awal Oktober si SS mintalah dikenalkan sama si topeng begitu. Jadi jadi saya menangkapnya itu berarti si NM ini melihat ini bisa ini dibuat untuk teman untuk mencari duit gitu, seperti itu ininya apa namanya kronologi circle-nya. Tapi nanti ininya seperti apa ya tentunya harus di persidangan ya, karena kan nanti di persidangan kan akan dibuka semua ini chat-chatnya segala macam, gimana siklusnya mereka, nanti di pengadilan lebih jelas. Tapi yang saya pertanyakan itu kok NM bisa kenal DRO gitu, dari SS begitu. Seperti itu teman-teman. Iya. Jadi dalam kasus ini kan, kalau untuk kasus ini, nah itu apakah ada si MS Glow ikut-ikutan di sini? Kalau saya pikir, saya tetap berpendapat 3 orang ini, Oki, Doktif sama si Nikita Mirzani ini sebenarnya 3 orang ini yang bermain di sini. Kalau untuk otak dari pemerasan itu mungkin dari sang artis ya, karena sang artis ini sudah biasa kan, kalau sejak tahun lalu sudah itunya Dokter Yun yang kena kan, dan itu banyak itu sudah terbiasa gitu si ini. Bahkan si ini dapat info juga. Jadi si Nikmir ini kan brand ambasadornya DRO. Gitu. Jadi tiap tahun si DRO kan membayar Nikmir sejumlah sekian miliar juga lah ya untuk brand ambasador begitu. Nah di situ dia nggak mau dilepaskan dari brand ambasadornya si CRO ini. Jadi kan dia CRO cukup puyeng juga itu mencari dana untuk si sang artis. Itu ada kaitannya seperti itu juga gitu loh. Jadi ini memang
sindikat yang tersusun rapi sih, begitu. Cuman ya apa ya? Ya ini mungkin titik apes mereka. Mereka nggak nyangka kalau ya mereka nggak nyangka kan kalau akhirnya DRG ini berani melapor. Mereka nggak menyangka gitu. Tuh. Ya, tapi Ibu Dokter, kalau kita lihat dari tanggal, memang si Reza Gladis ini kalau nggak dia diperas sekali lagi, nggak akan melapor. Coba perhatikan tanggalnya, tanggal 15 diperas kan, kemudian tanggal 27 itu hampir hampir 2 minggu loh. Artinya nggak ada pelaporan. Nah, justru karena Doktif ini datang, makanya dia melapor kan gitu, Nah, diperas 2 kali. yang Nggak sesuai saya perjanjian lah ibaratnya. betul yang pernah saya sampaikan di awal itu gitu kan. Ini kalau hanya NM yang minta uang dan itu dibagi ini, itu mungkin Dr. Reza Gladys nggak lapor. Kenapa? Mungkin dia dengan berat hati lah ya. Nanti saya digoreng dipelintir lagi gitu dengan berat hati lah ya. Ini udahlah direlakan itu dengan berat hati walaupun begitu, ya kan. Nah tapi, nah di situ kan walaupun terima uang, si NM mulutnya nggak berhenti. Itu ke satu. Kedua, kemudian Doktif juga nggak berhenti ngata-ngatain dia terus, gitu. Malahan Doktif minta uang lagi, gitu. Jadi disitulah akhirnya si Dokter Reza sama ini ya murka juga, gitu. Ya mungkin lah apa namanya uang ya keserahkan masing-masing, yang ini nggak mau bagi, gitu, yang ini nggak dapat duit, gitu kan. Seperti itu. Bagian yang nggak merata. Nah, ya walaupun Intinya betul. ya walaupun si Topeng ini menerima banyak duit loh ternyata dari endorsement. Jadi kalau dengan kata-kata dokter detektif approve itu dia dapat duit banyak. Nah, itu yang dibongkar sama Kim nanti di podcastnya si Dr. Richard Lee. Iya betul. Itu juga sudah pernah di-spill tipis-tipis oleh Kim Hwat pada saat pertemuan dengan Ibu Fitri Sauteru dengan Dr. Reza Gladys seminggu lalu ya kalau nggak salah ya. Dan itu ternyata kan mencengangkan harga endorsan untuk mereview itu bisa sampai 500 miliar, 400 sampai 500 juta. Betul. Bahkan nggak tahu itu juga yang dia kan sempat ngomong juga si Topeng itu. Hanasui menawarin 20 M gitu kan. 50 M, berapa puluh M ya? 50 M, 20 M ya? 2 juta Singapura dolar, Dok. Bukan, Hanasui. Oh, Hanasui, oh ya. 20 apa tuh? 50 apa tuh? Lupa saya. Ya Hanasui gitu. Untuk setahunnya. Kalau nggak diterima kan blue on. Ya, dia ngaku sendiri kan. Enak bener hidupnya ya. Aduh. Udah cuap-cuap doang miliar-miliaran. Iya, ngeri kan? Gila. Kayak jalur pintas. Untuk minggu depan ada saksi lagi dari saksi JPU, antara lain si SS begitu. Terus Daviena itu belum tahu dia mau berani muncul atau enggak gitu. Kadang kan orang-orang ini cari aman gitu, padahal nggak dibongkar ya. Nggak dibongkar tuntas ya mereka juga yang agak kena gitu. Iya. Daviana tuh didampingin Tony nanti itu, didampingin pengacara Tony. Pasti datang ke Abang Dul. Mudah-mudahan datang, Iya. Dok. Mudah-mudahan datang, Dok. Nanti dia didampingin sama Tony. Iya, AM. harus datang lah. Owner tuh harus datang lah. Jadi Ini supaya- momen yang tepat buat mereka untuk bisa bangkit Iya, dan ini kalau melawan. nggak dibongkar sampai akar-akarnya. Benar. Nggak apa? Mereka juga akan kena kalau tidak kalau seandainya ya amit-amit kalau misalnya seandainya si terdakwa ini hanya divonis ringan pasti akan dendam, dan yang kena juga lah, yang akan kena juga lagi ya owner skincare ini. Maka itulah tolong banget, inilah saat momentum yang tepat untuk mereka bisa bangkit dan melawan. Iya. Jadi menurut CPU itu kemarin itu ada 5 sampai 6 saksi begitu, antara lain
SS, Davina, mungkin jaksa juga akan memanggil DRO, jaksa juga akan memanggil Dokter Topeng mungkin ya. Nah, Ya, ini. tunggu dulu. Mm-mm. Itu kalau saksi-saksi itu tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di ini ya, di Renjak Gadis ya. Tapi mungkin mirip-mirip kasusnya mungkin gitu ya. Yang apa itu Dokter? Saksi SS dan Davina yang akan hadir minggu depan ini, Dok. Iya, kasusnya Itu kan mereka diperlakukan sama dengan mereka ini. Diperlakukan sama, cuman Oke, artinya tidak ada hubungannya dengan Renjak Gadis, tapi justru pengakuan mereka sendiri. iya. Iya, jadi gini Pak Itu bagus, Mr. Z. itu bagus. Jadi jaksa itu ingin menghadirkan ya bahwa terdakwa ini bukan hanya ini aja melakukan Sekali saja, bukan satu aja hal yang korbannya, seperti Dr. ini. Ada 2 orang yang bersaksi bahwa metode yang dia pakai itu hampir mirip. Ya, Sama, metodenya tuh sama. betul, betul. Nah, Modus itu yang operandi akan sama. yang akan Itu dihadirkan saksi. oleh jaksa itu untuk Saksi yang nanti berawal dari polisi atau apa pengembangan? Maksudnya Saksi gimana? dari pihak Dr. Resa kayak anu Bang. Untuk SS dan Davina mungkin saksi dari pihak pelapor. pengembangan kayaknya ini Bang. Aduh, Pak Pengembangan tuh Mister. kayak gimana ya? Saya nggak paham deh. Setelah di P21 kan. Itu Oh, Yang di pengembangan BAP itu. baru Sela Saukia. Sudah awal itu. Yang di BAP. Oh, dari awal. Dari awal. Oh, berarti Kalau saksi. dari awal ya, memang dari pertama kali memang sudah diarahkan bahwa ada pihak-pihak lain selain Dokter Ya. Reza gitu. Berarti pada saat penyelidikan dan penyidikan. Iya, sudah awal mereka ini apa namanya begitu DRK lapor gitu kan, kita membujuk SS untuk lapor, kemudian Davina nih yang paling alot ini gitu. Tapi akhirnya si Dokter G mendatangi langsung ke kotanya, dibujuk-bujuk akhirnya dia mau lapor gitu. Dr. Janet atau dan, saksi? dan Jadi dengan Bang saksi. Mr. Blan. Jadi saksi. Iya, jadi Dr. saksi. Janet, punten. Polisian. Punten Dr. Janet dan Mr. Blan. Akan ada kemungkinan nggak tambahan saksi misalnya Dr. Richard Lee yang hadir karena berdasarkan informasi atau berita yang tersebar katanya beliau juga korban sekitar 4 miliar. Sudah pernah mengeluarkan uang. Bisa nggak dihadirkan tambahan di luar dari dakwaan? Gini, kalau DRL itu memang terkena juga gitu. Itu ya mohon maaf kalau itu saya langsung melihat, itu saya ditunjukin langsung sama DRL untuk percakapan dia dengan sang peri. Itu saya lihat sendiri. Begitu intinya ya dimintain 3M. Dimintain 3M. Tapi lu sahabat gue lah, lu 2M aja gitu. Makanya si Topeng kan ada di waktu diwawancara sama wartawan kan, dia bilang NM menerima uang dari DRL untuk penutup mulut, kan begitu, ada kan kata-kata Ya, itu ada. seperti itu. Ada benar Dok, ada beredar tuh video, benar Dok. Iya, begitu. Nah, soal DRL dipanggil atau enggak, saya nggak tahu karena si DRL juga agak gimana ya? Nggak mau, dia nggak mau. Nggak mau jadi saksi gitu. Sayang. Gitu karena nggak ngerti sih pertimbangannya apa gitu. Begini. Kan si DRL juga kewoh gitu loh, karena dia juga kerjasama dengan DRO terkait Grand Kosmetik ya, Grand Skincare apa itu. Begitu, jadi emang kewoh juga dia. Untuk kepentingan pembuktian, kalau memang diperlukan, walaupun dokter Richard tidak mau, namanya dipanggil oleh jaksa untuk kepentingan untuk kepentingan pembuktian pasti ya. Tapi kalau dirasa bahwa saksi yang lain sudah cukup, saya kira ya nggak perlu. Ya mungkin seperti itu.
Ya betul. Dr. Kemungkinan Lutfi. dia akan Artinya dipanggil gini, itu kalau untuk perkaranya Dokter O. kalau Dokter O dirasa ditersangkakan, dirasa hakim ini sama jaksa sudah cukup, artinya kesaksian mereka itu hampir bersamaan, ya mungkin nggak akan dipanggil gitu. Tapi bisa saja makin banyak juga saksi nanti dipanggil. Ini pendapat saya ya. Ya, ya. Makin banyak saksi dipanggil untuk meyakinkan hakim, bisa karena jaksa sudah ditunjuk-tunjuk kan, jadi jengkel dia panggilin semua. Bisa. Ya. Itulah nanti kewenangannya gimana kan jaksanya kan gitu. Iya. Kalau pemanggilan saksi dari jaksa kan tinggal jaksa yang masukkan daftar. ya Nanti saksi kan ngajukan tambahan permohonan berarti. ke hakim. Nanti kan ngajukan permohonan hakim. Kalau Iya. misalnya nanti jaksa menyampaikan, mohon izin yang mulia, ya kan mungkin kesaksian ini masih kurang, kami akan menghadirkan saksi lagi, tapi tidak ada dalam BAP untuk memberikan keterangan, bisa saja. Ya saksi tambahan. Nah, saya bilang, ya benar, seks taman bisa, walaupun tidak ada di dakwaan. Ya, kalau diperlukan, kalau hakim merasa bahwa saya membutuhkan justru saksi yang tidak ada di BAP, natural, ya, bisa. Natural, bisa. Itu Madam Hei mau ngomong tuh, Mr. Flynn. Silakan. Madam dari Prancis atau dari Belanda ini? Madam, Tidur kali. ini siapa nih yang mau naik? Bagaimana kita sepakati besok ini terkait dengan Dr. Reza saja dulu ya. Terkait yang Dr. Reza ini ada peran yang sangat signifikan dari Dr. O. Nah, coba nanti hostnya membuat tema, bisakah Dr. O jadi tersangka? Nah, gitu langsung. Siap. Nanti baru kita perdebatkan perannya apa saja, turut sertanya di mana. Kan begitu. Kayaknya sentral sekali tuh, dia bisa menghubungi Dr. Reza Gladys, dia bisa menghubungi Nikita Miryani. Kan dia Siapa Mr. Si? ya kan Siapa maksudnya? Dr. O O. Dokter O. Balon biru. Balon biru. Itu kan perannya sentral karena dialah Ya. sebenarnya ini, Iya. ya kan? Ya. Nah, tapi kan dia dan kita buat judul nih, buat tema. Karena sudah diomongkan di dalam sidang tuh boleh. Kan Iya. ada disebut saya telepon Dr. O mengarahkan saya begini. Artinya bisa dijadikan perdebatan buat kita kan? Iya. Ini hostnya nih. Kalau aku mau ikut komal-komal yang standar-standar, saya nggak mau. Mantap. Berarti kita kehormatan ini Bang Deddy sama Mr. Sipling ya. Dikatakan Dr. Oh, Lutfi ini ya. Betul Dr. Jadet, jarang-jarang nih Mr. Z naik nih. Iya. Naik. Berarti komal Kalau kita naik juga komen. Iya. Ya, kalau nggak cuma komen doang di bawah. Sorry Berarti ya, gua monitor komal-komalnya- aja. Ngantuk nih. Berarti komalnya teman-teman ini dianggap berkualitas ini Mr. Si ya. Kalau di sini kan tidak bisa sembarangan naik, Dok. Sebelum masuk kan saya monitor dulu nih pembicaraannya seperti apa. Kalau pakai ilmu pokoknya saya langsung skip. Ilmu pokoknya iya. Itu. Ini kolom komentar saya itu mungkin ribuan yang saya blokir. Oh gitu. Iya, ribuan yang saya blokir. Saya nggak suka kalau ada yang komentar hanya cuman baca judul. Kan saya selalu bikin judul yang aneh-aneh supaya mereka itu terjebak. Iya, iya.
Misalnya nih, saya kasih judul nih. Saya kasih judul seperti ini, Bang, siapa nih, Bang Mr. Blind ini. Nikita Mirjani bebas. Katakanlah gitu. Orang terjebak masuk karena dia lihat judul tok berkomen. Kalau saya tuh Jadi dari Dokter awal Janet gimana kesannya kemarin sidang itu? Kalau kesan kemarin sidang itu ya, Ya langsung Mas Irwin. yang pertama saya melihat Dokter Resa itu luar biasa ya. Tadinya kan kita itu justru saya ya takutnya kan Dokter Resa itu gugup gitu kan, karena kan dia nggak terbiasa ya dari hal-hal begini kan nggak terbiasa begitu, takutnya dia gugup. Ternyata begitu jaksa bertanya begini-begini, jawaban Dokter Resa kan tegas, lugas gitu kan, dan lancar sekali menjelaskan. Itu saya, waduh ini hebat ini begitu. Terus juga diintimidasi kan sama pengacara itu kan, ditanya dicocok dengan pertanyaan yang nggak substansial gitu, dia kan berani melawan juga begitu. Jadi saya rasa ya Dokter Resa kemarin bagus sekali sih, bagus sekali. Dokter Janet, Kesaksian. Dokter Janet tahu nggak waktu sidang itu Mr. Z ngulasnya sama siapa? Ngulas gimana maksudnya? Ngulas sidang itu Nggak tahu. saya sama dua Mister tuh mengulas sidang. Oh, Komal cuma berduaan saya. oh gitu. Iya. Kayak pertandingan sepak bola. Kayak sepak bola. Menurut saya itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pengacara dari Nikita Mirzani itu nggak substansial, seperti produknya lah, Dokter. integritasnya lah yang diperdebatkan, terus treatment lah, jadi nggak substansial, nggak Dokter. mencari kelemahan dari kesaksian RG sehingga itu nanti buat dasar pembelaan Nikita Mirzani. Menurut saya begitu. Dokter, Ya, itu setiap ada pertanyaan dari pengacara sudah selesai pertanyaannya, kemudian dijawab dengan Ria Gladys, kemudian kan ada jeda sedikit tuh yang kalau hakim menyela ya. ya. Kalau hakim menyela itu saya komentari. Nah, ini pertanyaan ini sih ya, kayak sepak bola persis. Itu kita itu keren lagi. Mr. Z live-nya 2 tuh, live TikTok sama live YouTube sekaligus. Oh gitu. Iya. Oh, Di YouTube 800-an dok ya, Pak Dokter ya kemarin. Ya, Oh, jadi totalnya 12.000. Oh total 12.000. Penontonnya totalnya 12.000. Waduh. Makanya kemarin Itu itu, Mr. Z, pertanyaan yang nggak substansial sama saksi, hakim bilang, sudah, nanti kamu tuangkan aja Simpulkan. dalam pledoi kamu. Nah, pledoi kamu. Males hakim dengerinnya, gitu loh. Nah itu yang menarik. Hakim ini kan Mr. Blaine, hakim ini kan dia senang dan menarik apabila pertanyaan dari PH itu yang benar-benar bisa mendukung ke hakimnya. Kan saya sampaikan juga ke Dokter Janet, sampaikan ke Dokter Janet. Ingat nggak Dokter Janet kita duduk Gitu. bareng berdua, ya kan? Artinya Gini, apa? Substansi gini ya. masalahnya nggak masuk. Betul. Psikologi sidang itu karena di sidang itu kan ada suasana ya. Ngantuk Bang, mungkin hakimnya mendengarkan itu. Psikologi sidang itu Iya betul. ketika hakim Ngantuk itu ya. sebelum duduk, Ada kok dia merem kayak matanya si hakim. sebelum hakim itu duduk untuk memimpin sidang, dia itu sudah punya opini. Iya. Karena dia sudah membaca dakwaan itu seminggu sebelum sidang. Betul. Nah, ketika sudah mulai masuk ke dalam pokok perkara, ya, hakim itu akan menilai mana yang perlu digali, Betul. mana yang dianggap tidak perlu. Coba Iya. perhatikan tuh. Kan ada yang dibantah sama Hakim si itu tidak lagi menggali tentang pemerasannya. Yang digali justru alur uangnya. Berarti Nah, hakim itu sudah firm sama Udah selangkah. pemerasannya. Sudah selangkah dia. Hakim itu kan sudah kebiasaan itu
Hakim nonton videonya Dokter Janet saja udah paham itu. Punya. Jadi Iya, nggak ubahnya artinya gini, Mr. Blaine, sorry, nggak ubahnya gini, ya kan. Pernah saya menanganin izin Mr. Z masalah tipikor juga. Tipikor itu yang digali apa? Aliran-alirannya itu kemana, ya kan? Perolehannya bagaimana? Itu yang digali, ya kan? Apakah itu menguntungkan diri sendiri atau orang lain? Nah, itulah nanti penerapannya di pasalnya kan gitu. iya. Nah, ketika hakim itu sudah melihat pemenuhan unsur, ya, lalu hakim itu akan mencoba melihat seperti apa konstruksi pembelaan. Nah, kalau sesuai substansi, maka akan diberikan waktu seluas-luasnya oleh hakim kepada pengacara. Tapi kalau sudah keluar dari relnya, hakim merasa bahwa ini nggak substansif, maka hakim akan memutus, mengkat gitu ya. Nah, Ya udah. kalau memutus kolom di komentar rame. Iya. Dia cuma ngebantah aja bang, yang si hakimnya si dari pihak si NM ada kok dia berapa kali ngebantah kalau nggak salah pas sidang itu. Maksudnya Iya, gimana? iya kan, kan digiring jawabannya karena di pertanyaannya kadang-kadang kan si Iya di pertanyaan yang dari pihak NM itu dia dibolak-balikin aja sama si dari pihak kadang-kadang dokter Reza NM. itu kadang-kadang dokter Reza juga terjebak di situ akhirnya panjang banget itu jawabannya. Iya, makanya ada emosi kan si dokternya kemarin. Ya karena begini ya, bagaimana ketika kita, ini contoh ya, Dokter Janet bilang, saya dikatakan kuning misalkan. Terus saya pertanyakan, kuning itu apa? Bang. Enggak, kalau abu-abu itu Dokter Reza, ini kan Dokter Janet yang saya bilang. Contoh. Dokter Janet bilang saya dikatain kuning. Terus saya tanya, kuning itu apa dok? Nah, persepsinya Dokter Janet itu dengan orang yang mengatakan kan persepsinya pasti berbeda. Ya. Lalu bagaimana seorang pengacara mengatakan atau mempertanyakan persepsinya Dokter Janet? Seharusnya bukan kuningnya yang ditanyakan, tapi tanyakanlah apa dampak kata-kata kuning itu dok buat Dokter Janet. Betul.